Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang ibadah haji ke tanah suci. Hadis yang kedua dalam buku haji yang saya susun adalah perjalanan keimanan, judulnya mengasyikkan dan penuh kejutan. Ya, buku kumpulan hadis-hadis Nabi tentang ibadah haji. Hadis yang pertama, beberapa waktu yang lalu saya bacakan bahasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah tercinta, istazantu Nabi SAW fil jihad. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk maju ke medan laga, ke medan pertempuran, membela agama Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu jawab beliau Rasulullah SAW, bagaimana? Jihadukunnal hajj. Ya, bahasanya jihadnya kaum perempuan adalah melaksanakan ibadah haji. Hadis yang kedua terkait dengan bunga rampai hadis-hadis tentang ibadah haji, yakni tentang keutamaan tempat atau keutamaan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tanah Makkah Al-Mukarramah. Baik, apa keutamaan kota Mekah? Ini diantaranya adalah pohon-pohon tidak boleh ditebang, tidak boleh berburu hewan, buruan, dan barang temuan yang hilang ini akan diumumkan. Ya, jadi keamanan tanahnya, pohon-pohonnya, binatangnya, dan juga barang temuan di atasnya ini dijaga, dipelihara. Dan konon kota Mekah lah di antara di antara dua kota, salah satunya adalah yakni kota Mekah Al-Mukarramah yang senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, di mana tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Baiklah, mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathil Makkah. Inna hadza al-balad harramahullahu la yu'datu syaukuhu wa la yunaffaru syaiduhu wa la yaltaqit luqatatahu illa man arafaha. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, pada hari pembebasan kota Mekah, sesungguhnya tanah ini telah diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak boleh diambil barang yang hilang kecuali kemudian oleh orang yang menyeru untuk mencari pemiliknya. Baik. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya tanah haram atau tanah yang Allah muliakan satu di antara dua yang paling utama dan pertama, yakni kota Mekah Al-Mukarramah, di mana di situ ada kiblatnya umat Islam sedunia, di mana di situ Nabi akhir zaman dilahirkan, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, larangan menebang pohon, memburu binatang buruan di kota Mekah ini, dan juga termasuk apabila menemukan barang ini wajib menyeru untuk mencari pemiliknya. Ini merupakan larangan yang ada sanksinya, larangan yang akan ada dam apabila kita melaksanakan ibadah haji dan umroh dan melanggar larangan tersebut, yakni menyembelih seekor hewan ternak, yakni domba. Baik, yang ketiga, beberapa keterangan tentang hal-hal suci atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hal-hal yang diharamkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang suci yakni siapa? Para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Para wali, para penerus dakwah Rasulullah SAW ini termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kitab-kitab samawi, ada Zabur, Taurat, Injil, dan tentu saja Al-Quran.
yang disucikan, yang dimuliakan. Dan ada tempat yang paling disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, di mana di dalamnya terdapat Baitul Atiq, rumah tua, rumah Allah paling tua di muka bumi, yakni Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan kota suci, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dua, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, ada orang-orang suci, ada kitab suci, ada tempat yang disucikan, dan ada kota yang disucikan. Orang-orang suci adalah para nabi, tempat suci adalah Masjidil Haram, kemudian kota suci adalah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Musyarrafah, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kitab suci adalah Zabur, Taurat, Injil, dan tentu saja Al-Quran. Baik, yang keempat, pentingnya ibadah haji ke tanah suci, ke tempat suci, yakni Madinah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, serta Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi untuk apa? Kita menyambungkan sanad, menjadi saksi sejarah secara langsung kemuliaan satu tempat yang dijadikan, yang ditakdirkan, yang ditahbiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah tempat kelahiran Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi saksi betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang juga telah menjadikan Ka'bah sebagai pusat bumi dan tempat tawaf berputar melihat Ka'bah ketika kita beribadah haji dan juga melaksanakan ibadah umroh bagi orang-orang Islam, Muslim seluruh dunia. Ini tujuannya adalah pertama adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai rumah suci, rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang bertempat di Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, bertempat di tanah yang kota yang Allah muliakan, yakni Makkah Al-Mukarramah, tempat Nabi yang dimuliakan, paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berikutnya yang kelima, kesucian dan kemuliaan tempat ini menyatu di Makkah dan Madinah. Ini menjadikannya istimewa sebagai tempat hotspot untuk kita sekalian bisa berdoa. Spot doa yang semua doa akan dikabulkan dan permohonan maaf akan dimaafkan jika sampai pada suatu keadaan bahwasanya dalam hati kita tiada Tuhan sesembahan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Halal rezeki yang kita gunakan dan juga bersih suci hati kita di mana kita saat berdoa manjatkan permohonan, maka pasti Allah akan kabulkan doa di hotspot, tempat suci, rumah suci, kota suci, tempat kelahiran Nabi orang yang paling suci di kota Makkah dan Madinah. Ini menjadi satu yang sangat menarik, menjadi magnet yang luar biasa bagi kita umat Islam untuk bersegera melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Makkah dan Madinah. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Tempat suci, tanah yang disucikan, masjid suci, kitab suci, dan juga menyambungkan sanad sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai saksi sejarah secara langsung. Lagu muslimin dan muslimat di mana berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, muslimin semuanya, untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci yang Allah haramkan, Allah muliakan, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, memutari Ka'bah, tawaf 7 kali putaran, untuk kemudian berdoa, mohon segala kebaikan, jauhkan dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.